Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Jibraldi dari kelas 5C, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Di matkul manajemen perawatan ini saya akan menjelaskan tentang total productive maintenance. Nah, definisi total productive maintenance atau TPM itu adalah sebagai suatu pendekatan yang inovatif dalam maintenance dengan cara mengoptimasi keefektifan peralatan, mengurangi atau menghilangkan kerusakan mendadak, dan melakukan perawatan mandiri oleh operator. Komponen TPM itu ada 3 bagian. Yang pertama ada total approach, artinya semua orang ikut terlibat, bertanggung jawab, dan menjaga semua fasilitas yang ada dalam pelaksanaan TPM. Yang kedua ada productive action, artinya sikap proaktif dari semua karyawan terhadap kondisi dan operasi dari fasilitas produksi. Yang ketiga ada maintenance, artinya pelaksanaan tindakan perawatan terhadap fasilitas produksi. Arti total pada TPM, yang pertama ada total effectiveness, yang kedua ada total maintenance system, yang ketiga ada total participant of all employee. Tujuan TPM adalah yang pertama mengurangi waktu delay saat operasi, yang kedua meningkatkan availability untuk menambah waktu produktif, yang ketiga meningkatkan umur peralatan, yang keempat melaksanakan preventive maintenance. Sasaran TPM yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas dengan cara mengurangi input dan memperbesar output. Yang kedua, input yang dimaksud dapat berupa manusia, material, dan juga mesin yang digunakan. Dan terakhir, output yang dimaksud bukan hanya kuantitas dari produk yang dihasilkan, tetapi bisa juga dari kualitas produk dan pengiriman barang tepat waktu. Pilar-pilar kegiatan TPM. Nah, ini contohnya pilar-pilar of TPM dan bagian-bagiannya. TPM dimulai dari 5S yang merupakan pondasi dari pelaksanaan TPM. Yang pertama itu ada sistem peningkatan efisiensi. Partial improvement, sasarannya menghilangkan segala kerusakan pada peralatan, pencapaian efisiensi maksimum. Ada autonomous maintenance, sasarannya menghilangkan deterioration pada mesin, dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Terus yang terakhir ada plant maintenance, sasarannya zero breakdown, meningkatkan MTBF, dan menurunkan MTTR. Ada training, sasarannya untuk meningkatkan kemampuan operator. Kegiatannya meliputi sistem recruitment, job analysis, dan lain-lain. Yang kedua ada initial control dan maintenance prevention. Sasaran kegiatan ini memperpendek lead time produk baru, memperpendek lead time mesin baru, dan umpan balik operasi untuk membuat mesin baru yang bebas perawatan. Yang ketiga ada quality maintenance. Sasarannya adalah mencapai zero defect dan mengawasi tindakan perawatan yang dilakukan. Divisi Quality Assurance memegang peranan penting untuk pilar ini. Yang keempat ada TPM Support dan Supervision. Sasarannya untuk membina sistem perkantoran yang efektif dan efisien, menunjang kegiatan anti produksi. Yang kelima, Safety, Health, dan Environment. Sasarannya zero accident, zero pollution, dan menciptakan lingkungan kerja yang baik dan ergonomis. Faktor prasyarat untuk penerapannya itu ada 12 langkah tersebut dibagi ke dalam 3 tahapan. Tahapan tersebut yaitu persiapan, penerapan, dan stabilisasi. Yang pertama, sosialisasi dari top manajemen akan rencana penerapan TPM. Kedua, penyelenggaraan seminar-seminar yang dilakukan kampanye tentang pergerakan TPM. Dan selanjutnya membentuk suatu organisasi di tiap level manajemen untuk mempromosikan TPM. Yang keempat, menentukan kebijakan dasar atau target dari TPM dengan cara menganalisis kondisi perusahaan. Yang kelima, menyusun master plan untuk pengembangan TPM yang berisikan poin penting selama tahap persiapan. Yang keenam, peresmian dimulainya penerapan TPM dengan mengundang berbagai pihak-pihak yang terkait dengan program TPM. Yang ketujuh, melaksanakan improvement keefektifan masing-masing peralatan dengan bantuan PM Analysis. Dalam langkah ini juga dibentuk tim proyek pada semua level di perusahaan.
Yang ke-8 ada pengembang program autonomous maintenance yang merupakan bagian utama dari tahap penerapan, di mana pada langkah ini diterapkan langkah-langkah penting yang ada di autonomous maintenance, serta menentukan kebijakan perawatan. Yang ke-9, menyempurnakan keahlian dari bagian maintenance, meliputi predictive maintenance, pengelolaan spare part, tool dokumentasi, serta prosedur perawatan melalui productive maintenance system. Yang ke-10, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta keahlian tenaga maintenance. Yang ke-11, mengembangkan tahap awal dari program TPM yang telah dilakukan pada tahap ini pula ditetapkan standar-standar perawatan terhadap gangguan yang terjadi selama penerapan TPM. Yang ke-12, satu yang terakhir, penetapan tujuan atau target yang lebih tinggi lagi untuk masa yang akan datang dan lebih melibatkan semua jajaran dalam perusahaan. Kendala dalam penerapan TPM. Yang pertama ada karakter pekerja yang susah untuk berubah. Yang kedua, menganggap TPM merupakan program bulanan dan tidak perlu ada kelanjutan. Sumber daya kurangnya pemahaman filosofi TPM yang dimiliki oleh middle management. Yang kelima, berharap TPM dapat diterapkan dengan instan. Yang keenam, sebagian menganggap TPM merupakan program tambahan. Efektivitas peralatan. Salah satu tujuan utama dari program TPM ini adalah memaksimalkan efektivitas peralatan dalam sistem kerja. Peningkatan efektivitas peralatan dapat berimbas kepada peningkatan produktivitas kerja. Efektivitas penggunaan peralatan dapat diukur. Ukuran performance dari keefektifan dari peralatan dilihat dari nilai variabel overall equipment effectiveness. Nilai variabel OEE dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan peralatan, performansi, efisiensi, dan rate of quality product. Availability merupakan parameter yang menggambarkan jumlah waktu yang ada atau tersedia dalam rentan produksi. Nilainya dapat ditentukan dengan perbandingan antara operating time dan loading time. Performance efficiency merupakan nilai dari efisiensi peralatan yang dipengaruhi oleh operating speed rate dan tingkat net operating rate. Nilai PE ini dapat dihitung dengan rumusan matematis, yaitu PE sama dengan OSR dikali NOR. Operating speed rate merupakan perbandingan antara kecepatan teoritis dan kecepatan aktual. Nilai dari OSR dapat ditentukan dengan rumus sistematis. Operating speed rate sama dengan theoretical cycle time dibagi actual cycle time. Net operating rate merupakan nilai bersih dari kecepatan operasi yang dibutuhkan selama waktu produksi. Nilai NOR dapat ditentukan dengan menggunakan rumusan matematis, yaitu operating speed rate sama dengan theoretical cycle time dibagi actual cycle time. Tujuan alat visual kualitas manajemen dalam menyelesaikan persoalan TPM nih. Check sheet, flowchart, histogram, control chart, Pareto chart, cause and effect diagram, ada scatter diagram. Kesimpulannya, kesuksesan implementasi TPM didukung oleh peran serta seluruh karyawan di semua tingkat organisasi. Konsep TPM dapat meningkatkan optimasi produktivitas sistem secara efektif dan efisien, dapat diterapkan di seluruh industri jasa ataupun manufaktur. Oke, sekian itu penjelasan saya tentang TPM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.